Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas film horor yang berasal dari negeri Sakura. Film yang berjudul One Missed Call ini akan berkisah tentang teror telepon misterius yang menghantui kawan-kawan Yumi. Telepon misterius itu akan terekam masuk ke kotak suara, dan ternyata telepon tersebut berasal dari nomor mereka sendiri, dengan pesan percakapan singkat dari diri mereka di masa depan. Setelah menerima pesan misterius itu, satu persatu dari mereka pun mati dengan cara yang misterius. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Scene pun dibuka dengan diperlihatkan sekelompok anak muda sedang menikmati makan malam. Seseorang dari anak muda itu mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan sebuah cerita horor. Saat sedang mendengarkan cerita horor, Yumi tidak menyadari ada sebuah tangan putih bersih bersinar yang berada di atas pundaknya. Tak lama kemudian, teman mereka yang bernama Yoko datang dengan pakaian serba hitam. Oh, ternyata Yoko habis melayat teman SMA-nya yang meninggal karena tenggelam. Ketika mereka sedang berbincang tentang teman SMA Yoko itu, HP Yoko tiba-tiba berbunyi. Tapi Yoko bilang itu bukanlah ringtone HP-nya. Yoko pun menerima sebuah voicemail yang baru saja masuk. Voicemail itu menunjukkan kalau pesan itu diterima pada tanggal 18 pukul 11 malam lewat 4 menit. Yoko dan Yumi pun mendengarkan isi voicemail itu, yang awalnya hanya terdengar seperti suara pintu lintasan rel kereta api. Lalu terdengar suara Yoko sendiri yang bilang tentang hujan, dan tiba-tiba menjerit histeris. Mereka lalu menunjukkan voicemail tersebut kepada teman-temannya. Mereka semua sependapat bahwa suara itu adalah suara Yoko sendiri. Tapi biasalah, mereka mengira itu cuma prank yang dibuat oleh pacar Yoko dan tidak mungkin mendapat pesan dari masa depan. Singkat cerita, tanggal 18 pun tiba, di mana Yumi tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Yoko yang sedang dalam perjalanan pulang. Namun sayangnya, sinyal pun gerasak-gerusuk yang membuat Yoko tidak bisa mendengar suara Yumi dengan baik. Yumi lalu melihat jam, sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 3 menit. Yumi pun langsung teringat dengan voicemail yang diterima Yoko 2 hari yang lalu. Dan benar saja, Yumi lalu mendengar Yoko mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan voicemail tersebut. Dan dilanjutkan dengan cerita menawan dari Yoko. Setelah itu, Yoko pun terlempar menimpa kereta api yang sedang melesat datang. Tentu saja, Yoko langsung modar. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini, di mana tangan Yoko yang terputus itu masih bisa mencet-mencet nomor di HP-nya. Kematian Yoko pun membuktikan kalau voicemail itu bukanlah sebuah candaan. Kawan-kawan Yoko yang datang melayat itu pun bilang, kawan mereka yang mati tenggelam itu juga menerima voicemail yang sama sehari sebelum dia tewas. Mereka juga bilang setelah kawannya mati tenggelam, HP itu sempat menghubungi HP Yoko. Lalu scene beralih 3 hari kemudian. Yumi datang menemui Kenji untuk berbincang seputar voicemail yang diterima oleh Kenji. Voicemail itu diterima pada tanggal 21 jam 3 sore lewat 34 menit, yang artinya 2 menit lagi sebelum akan terjadi. Voicemail itu memperdengarkan suara Kenji yang bilang dia lupa akan sesuatu dan dilanjutkan dengan cerita manis dari Kenji sebelum modar. Lalu tiba-tiba seorang KWS cantik memanggil Kenji untuk mengingatkan janji pertemuan mereka. Setelah itu, Kenji pun langsung ingat dengan kata-kata di voicemail tersebut yang sama persis dengan yang ia ucapkan barusan. Tak lama kemudian, pintu lift pun terbuka. Kemudian, Kenji pun tertarik masuk ke dalam pintu lift yang kosong itu. Namun sesaat sebelum Kenji tertarik, terdengar suara desis yang aneh. Kenji pun terjatuh dan modar. Dari mulut Kenji pun keluar sebuah benda bulat berwarna merah. Lalu HP Kenji malah mencet-mencet sendiri. Setelah kejadian itu, Yumi pun mengajak Natsumi untuk menemaninya tidur. Yumi mulai takut setelah melihat apa yang dialami Kenji tadi sore. Ketika mereka akan tidur, telepon Natsumi pun berbunyi dengan ringtone khas kuntilanak. Natsumi pun menerima sebuah voicemail di HP-nya. Padahal ia sudah mematikan HP-nya sebelum mau tidur. Voicemail itu diterima pada tanggal 23 jam 11 malam lewat 39 menit, yang artinya waktu Natsumi hanya tinggal 2 hari lagi. Voicemail itu juga berisi gambar Natsumi dengan tangan kuntilanak yang menghiasi backgroundnya. Esok harinya, Natsumi pun membuang HP-nya untuk didaur ulang. Namun, kabar Natsumi menerima voicemail itu tersebar dengan cepat, sampai seorang host program spiritual dari stasiun TV pun datang. Mereka berjanji akan membantu Natsumi dengan pawang kuntilanaknya.
asalkan Natsumi mau menjadi tamu di acara mereka. Tapi Yumi bilang kalau Natsumi sudah membuang HP-nya. Host itu lalu memberikan sebuah ponsel dari salah satu kru TV tersebut. Lalu tiba-tiba HP itu pun tiba-tiba berbunyi dengan ringtone khasnya. Natsumi pun setuju untuk ikut bersama para kru TV, meninggalkan Yumi sendirian. Yumi lalu melihat seorang lelaki bernama Hiroshi yang pergi setelah melihat kejadian itu. Yumi pun mengejarnya dan meminta tolong untuk memecahkan misteri voicemail tersebut. Hiroshi rupanya juga sudah menyelidiki kasus ini sejak 6 bulan yang lalu, ketika adiknya juga menjadi korban dari telepon kematian itu. Mereka berdua pun menyelidiki rentetan korban telepon itu hingga membawa mereka ke sebuah rumah sakit Kagami. Tapi saat di rumah sakit, Yumi mendengar suara desis yang sama dengan yang didengarnya saat Kenji akan tewas. Ternyata itu adalah obat sesak napas semprot. Hasil penyelidikan mereka pun membawa mereka pada dua nama penting, yaitu Mimiko serta ibunya yang bernama Mary. Tapi sayangnya, dua-duanya telah meninggal. Mimiko tewas karena sakit asmanya, sedangkan Mary dinyatakan tewas tapi mayatnya hingga saat ini tidak ditemukan. Singkat cerita, mereka lalu meminta bantuan polisi untuk membantu penyelidikan mereka. Namun polisi tidak mau menangani kasus yang berkaitan dengan spiritual, yang akhirnya membuat mereka menyelidiki kasus itu tanpa bantuan polisi. Lalu scene beralih pada Natsumi, di mana program acara spiritual pun dimulai. Seorang pawang kuntilanak pun mulai mengeluarkan mantra-mantra sakti mandragunanya itu. Namun tiba-tiba dan sesuai dengan gambar di voicemail itu, kuntilanak pun muncul di belakang Natsumi dan membuat tubuh Natsumi pun dibrutaliti. Hingga kepalanya pun buntung. Lalu dari mulut Natsumi keluar benda merah seperti yang keluar dari mulut Kenji. Tak lama kemudian, HP Yumi pun berdering dengan ringtone-nya yang khas. Voicemail itu diterima tanggal 24 jam 7 malam lewat 13 menit atau lebih tepatnya besok malam. Hiroshi pun menyemangati Yumi karena masih ada waktu untuk menghentikan semua ini. Mereka pun mencari informasi di mana dan kapan terakhir kali Mary terlihat sebelum dinyatakan hilang dan tewas. Mereka pun sampai di apartemen di mana Mary dan dua anaknya bernama Mimiko dan Nanako pernah tinggal. Yumi lalu menemukan foto yang telah terobek-robek dan menyatukannya kembali. Tetapi ia hanya mendapat wajah Mary dan Nanako. Singkat waktu, Hiroshi lalu pergi ke panti asuhan yang merawat Nanako. Ternyata Nanako mempunyai sebuah boneka yang jika berbunyi, suaranya sama dengan ringtone khas kuntilanak itu. Sementara itu, Yumi kembali lagi ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang Mary. Si suster pun bilang, Mary terakhir kali terlihat di gedung lama rumah sakit ini. Singkat cerita, Yumi yang seorang diri itu pun datang ke gedung lama rumah sakit itu. Yumi lalu menyalakan generator listrik gedung tersebut agar suasana tidak terlalu menyeramkan. Tapi tetap saja suasana terasa menyeramkan. Tiba-tiba, Yumi melihat seperti sebuah bayangan lewat di lorong itu. Yumi pun berpikir kalau itu adalah Hiroshi yang telah tiba terlebih dahulu. Yumi pun mengikutinya, namun tidak menemukan apa-apa. Lalu ketika ia membuka gorden tersebut, Yumi pun ngacir ketakutan, dan suasana pun dimeriahkan dengan matinya lampu gedung itu. Lalu saat mau ngacir lagi, tiba-tiba singkat waktu, Hiroshi pun tiba di sana dan segera menenangkan Yumi. Mereka lalu segera mencari jalan keluar. Namun, pintu masuk tadi itu pun tiba-tiba sudah terantai. Dan tiba-tiba singkat cerita, Hiroshi pun menemukan sebuah tangan yang sedang memegang HP. Ternyata itu adalah mayat dari Mary yang sudah lama dicari-cari. Polisi pun datang ke TKP dan membawa mayat Mary. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Yumi tidak modal seperti para korban lainnya. Sementara itu, Hiroshi pergi menemui Nanako lagi. Di tas kecil Nanako, Hiroshi menemukan sebuah benda bulat merah persis yang dikeluarkan oleh para korban telepon itu. Ternyata, itu adalah permen yang selalu diberikan Mimiko padanya. Hiroshi pun menemukan hubungan antara suara obat asma semprot dan permen bulat merah itu.
Kedua hal itu yang selalu ada di setiap lokasi para korban telepon itu. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Mimiko dan bukan Mary. Karena berpikir Yumi dalam bahaya, Hiroshi segera ke apartemen Yumi untuk memastikan ia baik-baik saja. Namun tiba-tiba Yumi pun menusuknya. Bukan cuma laki aja yang bisa nusuk. Hiroshi pun melihat di cermin dan menyadari bahwa itu bukanlah sosok Yumi yang dikenalnya lagi. Di akhir scene, Hiroshi pun akhirnya siuman dan menemukan dirinya ada di dalam rumah sakit. Di situ juga sudah menunggu Yumi. Yumi pun memberikan jigongnya pada Hiroshi dan mengeluarkan permen bulat merah itu. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apa pendapat kalian di akhir scene ini? Di mana Yumi memberikan permen itu pada Hiroshi? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dari sumber yang gue dapat, saat itu Yumi sudah dirasuki oleh roh Mimiko. Ia lalu memberi permen itu pada Hiroshi sebagai tanda bahwa Mimiko sudah menemukan sosok Nanako baru di dalam diri Hiroshi itu. Yang artinya, Hiroshi akan jadi bulan-bulanan dari hantu Mimiko. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita One Missed Call ini. Thanks for watching and see you on next video.